Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, semoga senantiasa sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islam aktual, tentu kita pernah mendengar adanya orang-orang di dunia ini yang tidak percaya kepada agama maupun Tuhan. Mereka menganggap agama adalah sumber masalah dan bahwa Tuhan tidak ada karena Tuhan tidak pernah hadir dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Orang-orang seperti ini disebut sebagai ateis dan pandangan mereka tentang agama ataupun Tuhan itu disebut dengan ateisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ateisme dan bagaimana Islam memandang ateisme. Kita akan awali dengan mengutip pernyataan seorang guru besar dalam bidang fisika di Texas Technology University Amerika Serikat yang mengirimkan email kepada koleganya di universitas tersebut, yaitu Richard Wingmans. Richard menulis, I am personally an atheist, but if number 45 would die as a result of this virus, I might reconsider. Yang artinya kurang lebih dia mengatakan, saya adalah seorang ateis, tetapi jika nomor 45 meninggal sebagai akibat dari virus ini, maka saya akan mempertimbangkan untuk menjadi orang beriman. Nomor 45 yang dia sebut di situ adalah Donald Trump sebagai Presiden Amerika yang ke-45. Sahabat Islam aktual, selain itu ada juga seorang mantan jurnalis dan editor Al Jazeera bernama Musazi Namiti dalam sebuah artikel yang berjudul Coronavirus is another piece of evidence we are all atheists. Dalam artikel itu dia menulis satu pernyataan yang sangat kontroversial. I have challenged people I chat with, especially on social media, to name just one thing God has ever done for people that people themselves cannot do, and I have never had a proper answer. Jadi dia mengatakan, saya menantang orang-orang yang pernah berbicara dengan saya, khususnya di media sosial, untuk menyebut satu hal saja yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk manusia, yang manusia sendiri tidak mampu melakukannya. Dan saya tidak memperoleh jawaban yang sesuai. Sahabat Islam aktual, Wingmans dan Namiti adalah dua orang ateis. Maka pernyataan mereka sebenarnya bisa kita fahami. Namun, ada seorang penulis kelahiran Bangladesh yang kini tinggal di Swedia bernama Taslima Nasrina, bukan seorang ateis. Namun, ia juga menulis dengan nada serupa. Katanya, Saudi Arabia has banned Umrah pilgrimage to Mecca and Medina for Saudi locals because of the coronavirus. Iran also cancelled Friday prayers. Finally, they have realized prayers does not work. Jadi kata Taslima Nasrina, Saudi Arabia melarang umroh ke Mekah bagi orang seluruh dunia dan melarang Madinah bagi warga lokal akibat virus corona. Demikian juga Iran membatalkan sholat Jumat dan akhirnya mereka semua mengakui bahwa sholat atau doa sama sekali tidak berfungsi. Sahabat Islam aktual, kontroversial sekali pernyataan-pernyataan di atas, tetapi inilah bukti bahwa bencana memang selalu menghadirkan dua sisi berbeda. Tak terkecuali dalam kaitan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di berbagai tempat kita menyaksikan pemujaan kepada Tuhan gemuruh bergema. Semakin banyak pula manusia yang menjadikan momentum bencana sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun tak sedikit manusia yang justru meyakini di dalam bencana itu Tuhan tidak hadir sama sekali. Dan 3 contoh di atas adalah buktinya. Nah, perihal keterbelahan sikap dalam memahami kehadiran Tuhan ini
Al-Quran telah menghadirkan ilustrasi penciptaan nyamuk sebagai contoh. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 tersebut adalah sesungguhnya Allah sama sekali tidak malu menciptakan nyamuk sebagai perumpamaan, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk sekalipun. Bagi mereka-mereka yang beriman, maka mereka segera tahu bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang kafir atau mengingkari Tuhan, mereka mengatakan, apa sih maunya Allah dengan menciptakan barang-barang atau makhluk sekecil ini? Nah, contoh ayat itu adalah sebagai kenyataan bahwa keterbelahan sikap dalam memahami kehadiran Tuhan telah dibahas oleh kitab suci kita. Maka, ketiga pernyataan yang saya kutip di atas bukan hanya berisikan keraguan sebenarnya, tapi bahkan penafian akan Tuhan. Di luar soal hubungannya dengan bencana, sepanjang sejarah manusia-manusia yang menyerukan perlawanan kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan memang selalu ada. Pada era pramodern, dunia Islam mengenal nama-nama seperti Ibnu Al-Rawandi dan Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi sebagai figur-figur ateis. Tentu saja, tokoh-tokoh yang lebih besar dan lebih awal menyerukan perlawanan kepada Tuhan dan agama seperti Fir'aun, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 20-25, Namrud, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 258, Haman, sebagaimana disebut dalam surat Al-Qasas ayat 38, Korun, seperti dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 76-83, atau Abu Jahal, seperti disebut di dalam surat Al-Mudaththir ayat 30, semua tak mungkin terlupa oleh sejarah. Nah, pada masa kini, barangkali karena kedikdayaan akal dan ilmu pengetahuan, tak sedikit manusia modern yang menolak kehadiran Tuhan. Misalnya di kalangan para ilmuwan atau para intelektual, ada nama-nama misalnya Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, atau Paul Zachary Myers. Dalam tradisi Islam pun muncul pemikir-pemikir ateis seperti Ayaan Hirsi Ali Rizvi, Armin Nawawi, atau Ibnu Warok. Pandangan-pandangan mereka tentang agama dan Tuhan sangat beragam. Richard Dawkins misalnya, dia menganggap Tuhan sebagai ilusi karena tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sementara Sam Harris menyebut agama di dunia ini tak lain adalah sumber bagi masalah kemanusiaan. Teman-teman, sahabat Islam aktual di mana saja berada, jika diamati lebih mendalam, ragam argumentasi yang dinyatakan kaum ateis, salah satunya bersumber dari kegagalan mereka membedakan dimensi intrinsik agama dari dimensi ekstrinsiknya. Maka jika kita ikuti teori tentang ateisme, ada yang menyebutkan sebenarnya ateisme itu tidak lain adalah gejala ketidakpuasan terhadap agama. Maka dengan melihat contoh 3 pernyataan di atas, tidak sulit membenarkan pernyataan bahwa ateisme adalah bentuk kekecewaan manusia terhadap agama. Dan kalau kita ikuti sekali lagi sejumlah argumentasi kalangan ateis, kita segera tahu bahwa ketidakpuasan itu lebih banyak berporos pada persoalan-persoalan
ekstrinsik agama ketimbang persoalan intrinsiknya. Yakni ketika agama menjelma dalam realitas kehidupan dalam wujud yang tidak menyenangkan. Kalangan ateis yang lahir dari tradisi Islam di masa lalu seperti Ibnu Rawandi dan Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi yang telah saya sebutkan terdahulu menolak agama dan kenabian atas dasar bahwa agama adalah sumber konflik. Sementara ateis kontemporer bernama Ali Rizvi, seorang warga negara Kanada kelahiran Pakistan, menyamakan agama dengan sihir. Ia menulis yang artinya kira-kira sebagai seorang rasionalis, saya ingin melihat dunia ini sepenuhnya terbebas dari agama dan sihir. Sahabat Islam aktual, barangkali karena dipicu oleh sikap negatif mereka pada agama dan Tuhan, sehingga para ateis itu juga gagal memahami bahwa dimensi-dimensi ekstrinsik agama ini sesungguhnya seringkali terpisah dari hakikat agama. Pada level ini, agama muncul dalam wujud-wujud yang pragmatis. Misalnya, agama sebagai identitas dan agama sebagai selubung kepentingan tertentu. Kok bisa? Tentu saja dengan mudah kita bisa melihatnya. Sementara wujud-wujud pragmatis itu hanyalah satu model pemaksaan tafsir atas agama oleh mereka yang berpuas pada makna material agama dan tak hendak membawa makna agama itu lebih dalam pada level spiritual. Sahabat Islam aktual, seorang penulis Stephen Prothero pada tahun 2010 menyatakan dalam bukunya God is not one. Tuhan tidaklah satu. Ia menyatakan ateisme sebenarnya bukanlah gejala masyarakat umum, tapi gejala elit masyarakat. Pernyataan ini dengan mudah bisa kita benarkan. Karena jika kita melihat nama-nama penganut ateisme yang saya sebutkan di atas, maka kita segera tahu mereka bukanlah masyarakat biasa, tapi mereka adalah elit dalam masyarakat. Di sisi lain, kita juga ingin tahu kenapa sampai terjadi atau sampai kelompok ateis itu lahir. Nah, saya ingin mengutip sebuah penelitian, yaitu yang dilakukan oleh Perez dan Valires. Mereka menampilkan 3 alasan kenapa manusia menjadi ateis. Pertama adalah reason and inquiry, yaitu karena sebab akal dan pemikiran. Yang kedua adalah criticism and discontent, yaitu kritik dan kekecewaan. Dan yang ketiga adalah personal development atau perkembangan pribadi. Nah, dari aneka teori dan realitas ini, saya menyimpulkan bahwa salah satu faktor terpenting lahirnya ateisme sesungguhnya adalah kesombongan. Bahwa dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang dicapai, ada manusia-manusia yang merasa bahwa sama sekali tidak ada keterlibatan, kekuatan di luar diri mereka atas semua yang telah dicapai. Padahal, kekuatan di luar diri inilah sesungguhnya yang merupakan salah satu inti orang beragama. Nah, karena ateisme lahir dari kesombongan, maka ketika poin-poin yang disombongkan oleh manusia-manusia itu tak lagi ada, barulah mereka akan mengakui kekuatan di luar diri tadi itu. Pada poin inilah, lalu saya meyakini bahwa ateis dalam arti yang sejati sesungguhnya tak pernah ada. Saya ulangi lagi, poin saya adalah bahwa dengan memperhatikan sejarah kehidupan manusia, maka yang disebut sebagai orang yang betul-betul ateis atau ateis sejati itu sebenarnya tak pernah ada. Dasar yang saya gunakan untuk sampai kepada kesimpulan ini adalah Al-Quran, surat Yunus ayat 90 yang mengisahkan tentang perjalanan Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun. Ayat itu berbunyi, wajawazna bi Bani Israel al-bakhra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa.
hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendalimi dan menindas. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim atau berserah diri. Sahabat Islam aktual, siapa yang hendak meragukan keangkuhan Fir'aun? Ia tak hanya angkuh dan menolak ajakan Musa mengakui Tuhan. Bahkan ia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Dalam surat An-Nazi'at ayat 24 dikatakan, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi, kata Fir'aun. Namun demikian, pada situasi yang teramat genting, di saat ia ditenggelamkan oleh Laut Merah yang awalnya terbelah untuk menyelamatkan Bani Israel, Fir'aun lalu mengakui keberadaan Tuhan. Tetapi pengakuan itu terlambat. Maka bertuhan sesungguhnya adalah panggilan jiwa manusia yang paling mendasar. Sehingga ateisme sekali lagi adalah pengingkaran terhadap panggilan dasar hakikat manusia. Maka kembali ke kutipan di awal tadi, meskipun Richard Wingmans berjanji akan beriman jika Donald Trump meninggal dunia karena wabah corona, saya pun tak yakin ia akan melakukannya. Karena ketika itu terjadi, saya bayangkan ia akan berkata bahwa Trump meninggal karena corona, bukan karena Tuhan. Sepertinya memang harus menunggu sesuatu yang dahsyat terjadi pada dirinya, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, sehingga Wingmans barangkali pada akhirnya akan beriman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.